Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari man aslama amal fatah, orang-orang yang masuk Islam saat di tahun Fatah Makkah, yaitu Sayyidina Abu Sufyan yang bernama Sakhr bin Harb bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, dikenal dengan Abu Sufyan, tidak dikenal dengan namanya, dikenal dengan Abu Sufyan bin Harb, namanya Sakhr bin Harb bin Umayyah, dari Bani Umayyah. Beliau juga kana yukna aidan Abu Hamdalah, dipanggil dengan Abu Hamdalah, salah seorang daripada tokoh Quraisy dan pemimpin Quraisy saat perang Uhud dan perang Khandaq. Pemimpinnya Abu Sufyan bin Harb. Sebelum perang Uhud, di antara tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, beberapa musuh besar Nabi SAW itu geng lah dengan Abu Sufyan, pembesar daripada tokoh Quraisy. Tapi setelah perang Badar mereka meninggal, seperti Walid bin Mughirah, juga seperti Abu Jahal. Menjadi pemimpinnya saat itu adalah Abu Sufyan bin Harb, khususnya dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Beliau dilahirkan qablal fil bi 10 sinin, 10 tahun sebelum tahun gajah. Artinya lebih tua 10 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini min duhatil Arab, di antara orang Arab yang memiliki kecerdasan lebih, juga memiliki feeling yang kuat. Apa feeling itu? Insting, apa bahasa Indonesia ya, apa bahasanya, perasaan yang jitu ketika ingin melakukan sesuatu. Itu Abu Sufyan. Nah, di antara tokoh Quraisy di masa jahiliyah. Wa kana tajiran, beliau pedagang. Bukan hanya sekedar beliau yang jalankan dagangannya, seringnya mempersiapkan untuk para pedagang dibawahi hartanya, dan hartanya orang kafir Quraisy ke Syam dan ke tempat-tempat lain dari tanah Ajam, di luar area Arab, Jazirah Arab. Seperti Sayyidah Khadijah yang memberikan hartanya kepada Rasulullah untuk diperdagangkan di Syam, dipercayakan kepada Nabi. Abu Sufyan juga sering melakukan hal yang sama, bahkan beliau menjadi orang yang dititipi harta orang-orang kafir Quraisy saat itu.
untuk memperdagangkan hartanya. Wa kana yakhruj ahyan min nafsi, terkadang beliau sendiri yang keluar untuk berdagang itu. Seperti yang terjadi saat perang Badar. Nah, itu kan Abu Sufyan membawa dagangan orang Quraisy, dibawa ke negeri Syam. Saat hendak pulang, nah, disitulah terjadi peperangan Badar. Akhirnya orang kafir Quraisy menyusul untuk perang bersama kaum muslimin, menyelamatkan harta mereka. Abu Sufyan saat itu nggak ikut perang Badar. Abu Sufyan membawa dagangan orang kafir Quraisy. Lah beliau ini menjadi inti daripada para pembesar saat membawa barang dagangan. Jadi mereka itu berkelompok-kelompok, ini pemimpinnya gitu. Pemimpin dari mereka semuanya ini adalah Abu Sufyan. Jadi ketika terjadi peperangan, maka mereka mengumpulkan barangnya itu dalam satu. Begitu juga rayah ketika berperang, mereka punya beberapa. Ketika terjadi peperangan, mereka kumpulkan rayah tersebut kepada Abu Sufyan, karena beliau menjadi Raisur Ru'asa, ya, Raisur Ru'asa. Abu Sufyan ini punya beberapa anak. Di antaranya adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi Amirul Mukminin setelah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga saudaranya Yazid, Utbah, dan yang lainnya. Masuk Islamnya beliau diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum, bahwasanya ketika Sayyidina Abbas membawa Abu Sufyan yang saat itu diajak bareng, dibonceng di satu kuda bersama beliau. Nah, saat itu Fatah Makkah, saat Fatah Makkah, dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas meminta kepada Nabi an yu'amminahu, untuk memberikan keamanan kepada Abu Sufyan. Sayyidina Abbas meminta kepada Nabi untuk memberikan keamanan kepada Abu Sufyan. Nah, inilah yang terjadi di dalam perincian orang-orang kafir. Orang kafir itu ada yang dikatakan kafir harbi, ya, yang di situ la sulha bainahum, enggak ada perdamaian antara keduanya. Nah, seperti yang terjadi di Israel, itu harbi. Ada yang diistilahkan dengan zimmi, yang melakukan akad zimmah dengan negara. Nah, di situ ada perjanjiannya. Nah, di antaranya tidak boleh rumahnya lebih besar, lebih tinggi, kemudian kendaraannya tidak boleh lebih mewah dan sebagainya. Terus ada pajak yang diwajibkan untuk mereka orang kafir, khusus mereka. Kemudian ada mu'ahad. Mu'ahad ini sebetulnya kafir harbi, cuman ada gencatan senjata. Itu yang terjadi seperti di masa Nabi setelah Sulh Hudaybiyah. Setelah Sulh Hudaybiyah tidak ada gencatan senjata antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Saat itu mereka dikatakan mu'ahad. Ada yang namakan mu'amman. Mu'amman itu diberi jaminan keamanan oleh satu orang atau negara. Jadi dinamakan dengan mu'amman. Awalnya harbi, tapi karena ada jaminan dia dikatakan mu'amman. Lah Sayyidina Abbas ini kawan dekat, teman dekatnya Abu Sufyan. Abu Sufyan teman dekatnya Sayyidina Abbas. Makanya beliau minta jaminan keamanan kepada Rasulullah untuk
Abu Sufyan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Sufyan, Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Waihak Abu Sufyan, ama ana laka an ta'lama an la ilaha illallah." Waihak itu bisa dikatakan ayolah Abu Sufyan gitu. Bukankah sekarang sudah waktunya kamu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ya, diajak Islam oleh Nabi SAW, tapi dengan cara halus. Bukankah sekarang waktunya kamu sudah yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamaka wa akramak. Wallahi laqad dhanantu annahu law kana ma'allahi lan ghairah laqad aghna an syai'an. Demi ayahku dan ibuku, alangkah besarnya caramu untuk menyambung silaturahim, alangkah bijaksananya kamu, alangkah dermawannya kamu. Demi Allah, aku mengira bahwa kalau ada Tuhan selain Allah, maka Allah nggak butuh dengan aku sama sekali. Nggak butuh Allah dengan saya. Artinya beliau nggak mau memberikan kesaksiannya saat itu. Ya kalau memang tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Allah nggak butuh saya gitu. Diulangi oleh Nabi, "Waihak ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka anta alama anni Rasulullah." Ayolah Abu Sufyan, bukankah sudah waktunya kamu yakin bahwa saya adalah Rasulullah? Jawab lagi oleh Abu Sufyan, bi abi wa ummi ma awsalaka wa ahlamaka wa akramak, amma hadhi fa fi nafsi minha syai'. Abu Sufyan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, demi Allah, demi ayahku dan ibuku, kalau hal ini dalam diriku itu ada sesuatu gitu, kayak menghalangiku, ada sesuatu yang menghalangiku. Maka Sayyidina Abbas sebagai teman langsung mengatakan kepada Abu Sufyan, "Wailak, celaka kamu. Ishhad syahadatal haq qabla an tudrab unaqak." Ucapkan syahadat, keyakinan yang benar, sebelum lehermu dipenggal. Akhirnya beliau mengucapkan syahadat, masuk Islam, dan meminta kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas meminta demi Abu Sufyan, meminta kepada Rasulullah SAW an yu'ammina man dakhala darah, memberikan keamanan, jaminan keamanan orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Ya, mungkin dari pedagang-pedagang atau dari keluarga beliau. Abu Sufyan meminta jaminan keamanan. Ya, saat Fatah Makkah itu kan orang kafir Quraisy betul-betul dalam keadaan takut ya. Mereka takut dibunuh, takut dibinasakan. Tapi Nabi SAW menjelaskan, "Idzabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Abu Sufyan karena diminta oleh Sayyidina Abbas untuk berikan jaminan keluarganya atau orang yang masuk rumahnya, maka Nabi SAW memberikan, ya, setelah Sayyidina Abbas mengatakan, "Innahu rajulun yuhibbul fakhra wa dzikr." Karena Abu Sufyan ini orang yang senang terhormat, senang disebut, sehingga Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Sufyan keamanan bagi orang yang masuk rumahnya. Rasul mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, wa man dakhala al-Ka'bah fahuwa aminun, wa man alqa silaha fahuwa aminun, wa man aghlaqa babahu ala nafsihi fahuwa aminun."
Orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Orang yang masuk Ka'bah aman. Orang yang meletakkan senjatanya, artinya melakukan gencatan senjata, aman. Orang yang menutup pintunya, nggak keluar rumah, dia aman. Jadi Islam tidak mengajarkan dobrak rumahnya orang, walaupun dia adalah orang kafir. Islam menjaga keamanan di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak mengajarkan melakukan pembunuhan kepada orang yang sudah menyerah. Kalau sudah nyerah nggak akan dibunuh. Kenapa? Kalau sudah menyerah itu urusannya hakim. Hakim nanti yang menentukan. Perang, kalah musuh, dan mereka menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Itu dalam Islam. Tapi kalau mereka melawan, boleh dibunuh. Artinya Islam itu perang bukan ingin membunuh, bukan. Islam itu perang untuk menyelamatkan mereka dari kekufuran. Kalau mereka masuk Islam, selesai. Atau mereka nggak mau memerangi, sudah selesai. Karena Islam itu cinta kedamaian. Sehingga Nabi memberikan keamanan kepada beberapa kelompok orang. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, yang masuk Ka'bah aman, yang meletakkan senjatanya nggak mau berperang aman, dan orang yang mengunci pintunya juga mendapatkan keamanan. Di peperangan Hunain di tahun ke-9 terjadi perang Hunain. Abu Sufyan ikut dalam peperangan tersebut. Bahkan setelah peperangan dimenangkan, karena perang Hunain ini kaum muslimin hampir dikalahkan ya. Kaum muslimin hampir dikalahkan saat itu karena merasa banyaknya orang yang ikut dari rombongan kaum muslimin. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ya, mereka kaum muslimin merasa bangga dengan kebanyaknya yang ikut, merasa dengan banyaknya orang yang akan menang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir dikalahkan. Ketika mereka kembali meyakini bahwa semuanya itu adalah bantuan dari Allah, Allah berikan kemenangan. Dan Rasulullah memberikan kepada Abu Sufyan daripada ghanimahnya 100 onta dan 40 uqiyah. 100 onta dan 40 uqiyah. Itu diberikan kepada Abu Sufyan seperti apa yang diberikan kepada orang yang al-mu'allafa qulubuhum. Orang yang baru-baru masuk Islam, yang masih lemah keimanannya, diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diberikan kepada kedua putranya, Yazid dan Muawiyah. Yazid dan Muawiyah diberikan oleh Rasulullah ghanimah seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada ayahnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, wallahi innaka lakarimun fidaka abi wa ummi. Demi Allah, engkau wahai Muhammad adalah orang yang sangat dermawan. Wallahi laqad harabtuka fa ni'mal muharab kunta. Demi Allah, aku telah memerangi kamu dulu, dan sebaik-baik orang yang aku ajak perang ya engkau. Wa laqad salamtuka fa ni'mal musalam anta. Dan aku telah mengajak berdamai, dan orang yang terbaik yang aku ajak berdamai adalah engkau. Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan kepadamu kebaikan. Jadi melihat begitu perhatiannya Nabi SAW kepada mu'allaf, beliau Abu Sufyan sampai terkagum dengan mengucapkan hal tersebut. Ya, kalau perang-perangnya baik, kalau damai-damai pun indah. Itu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihadnya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu di Ghazwatul Taif, di peperangan Taif. Setelah Fatah Makkah, Nabi itu ke Taif. Ketika kaum muslimin sampai ke Taif,
dekat dengan bentengnya Taif. Mereka turun, mereka bentuk barisan. Lah orang Taif melempari kaum muslimin dengan batu, lemparan yang sangat kuat, sampai sebagian kaum muslimin saat itu mendapatkan banyak luka. Di antaranya yaitu Abu Sufyan bin Harb, bahkan nggak tanggung-tanggung matanya yang kena. Itu pun matanya lepas ada di tangannya. Bayangkan. Jadi baru masuk Islam, perang, matanya lepas. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, hadhihi aini usibat fisabilillah, ini mataku mendapatkan ujian dari Allah ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya beliau minta disembuhkan oleh Nabi, dan itu bukan yang mustahil dan terjadi kepada Nabi berulang kali. Sayyidina Qatadah kalau nggak salah, itu matanya terlepas tapi masih nyentel. Dibawa ke Nabi seperti ini, dikembalikan oleh Nabi kembali seperti semula dan lebih terang dari yang nggak sakit. Dari yang nggak masalah, matanya yang masalah tadi lebih terang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika akan perang Khaybar, Fatah Khaybar, itu terkena apa, rheumatoid itu, katarak parah. Ya, diludahi oleh Nabi, sembuh secara total, bahkan lebih terang daripada yang nggak kena katarak. Nah ini Sayyidina Muawiyah pengen, Sayyidina Sufyan, Abu Sufyan kembali ke Nabi, ingin disembuhkan, tapi Nabi SAW mengatakan kepada Abu Sufyan, in syi'ta da'autu faruddat ainuk, kalau kamu mau aku doakan kembali matamu. Wa in syi'ta fal jannah, dalam lafaz yang lain fa ainun fil jannah, kalau kamu mau ya nanti di surga, atau dalam lafaz yang lain diganti mata nanti di surga. Maka Sayyidina Sufyan mengatakan fal jannah, wis nanti surga aja. Dilempar itu matanya. Di perang Yarmuk di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu terlepas mata satunya. Jadi sudah hanya satu mata. Saat perang Yarmuk terlepas mata satunya ketika melawan Romawi. Saat itu Abu Sufyan menyemangati kaum muslimin untuk memerangi Romawi dan tetap jangan mundur, sehingga beliau mengatakan kepada mereka, Allah ibadallah, unsurullah yansurkum, bantu Allah, Allah akan bantu kalian. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hadza yaumun min ayamik, ini adalah hari tanda kebesaran-kebesaranmu. Allahumma anzil nasraka ala ibadik, ya Allah turunkan bantuanmu kepada hamba-hambamu. Dan itu terjadi di akhir khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat Abu Sufyan pada tahun 34 Hijriah. Ada riwayat 31 Hijriah, di masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Di masa kekhilafaan Sayyidina Utsman bin Affan. Usianya saat itu beliau meninggal di usia 93 tahun. Usianya 93 tahun. Dan kalau dikatakan 93 lebih ke yang tahun ke-31, ya, lebih ke tahun ke-31, di usia 93 tahun wafatnya beliau. Ini jadi masuk Islamnya di akhir-akhir usia Nabi SAW, tapi memiliki perjuangan yang sangat luar biasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mendorong orang-orang untuk tetap memerangi orang Romawi saat itu. Nah, tapi bukan di masa Sayyidina Abu Bakar dimenangkan, tapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala
sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.